Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas materi yang berkaitan dengan ansometrik dan BCG metrik dalam mata kuliah model pengembangan bisnis. Nah, untuk pembahasan yang pertama berkaitan dengan ansometrik, di mana ansometrik ini merupakan alat atau tools yang digunakan para pengusaha untuk membuat keputusan berkaitan dengan tingkat pertumbuhan dan alokasi sumber daya dalam satu bisnis. Oke, di dalam strategi ansometrik itu dibagi menjadi 4 kuadran, yang mana kuadran pertama berkaitan dengan penetrasi pasar. Penetrasi pasar ini kondisi di mana sebuah bisnis menargetkan pelanggan yang sudah ada dengan produk yang ada. Jadi maksudnya adalah memaksimalkan jangkauan dari pelanggan yang sudah dimiliki dengan produk yang eksis. Kemudian naik lagi ketika bisnis itu sudah menjangkau di satu pasar, sudah menguasai di satu market, nah, maka kita sudah mulai berpikiran bagaimana melakukan yang namanya product development, kuadran berikutnya. Jadi menawarkan produk yang baru kepada pelanggan yang sudah ada. Sehingga memang bisnis akhirnya fokus bagaimana mengembangkan produk, misalkan dari segi variannya, dari segi menyempurnakan lagi untuk produknya, tapi tetap dengan pasar yang sudah ada, yang sudah terbentuk. Nah, kemudian beralih lagi ke kuadran yang berikutnya, yang namanya market development. Nah, jadi market development ini maksudnya pengembangan pasar ketika kondisi di mana menawarkan produk yang sudah ada ke pasar yang baru. Kalau istilah gampangnya ekspansi pasar. Ini kondisi ketika kita sudah menguasai itu di satu market dan juga kita sudah punya beberapa jenis produk di market tersebut. Nah, kita melihat ternyata di luar market tersebut ada peluang sehingga kita melakukan perluasan pasar, market development. Nah, kemudian kuadran yang terakhir kaitannya dengan diversifikasi. Nah, kalau diversifikasi ini kondisi di mana produknya baru ditawarkan kepada pelanggan yang baru. Jadi ketika kondisi di mana kita sudah menguasai market secara nasional untuk satu produk, nah kita melihat ternyata ada peluang baru tuh di industri yang berbeda, di produk yang berbeda misalkan. Salah satu contoh realnya kalau di Indonesia itu brand ini ya, Avian Group ya. Nah, di mana Avian Group kan awal mulanya itu kan mereka hanya berjualan cat saja. Nah, dia berusaha untuk kalau dikaitkan dengan ansometrik ini dari segi penetrasi dia memperluas marketnya dari produk cat tersebut. Nah, kemudian juga dia melakukan strategi product development. Setelah berkembang dia membuat beberapa varian-varian dari cat tersebut. Nah, kemudian beralih lagi tuh dia memperluas marketnya ya, yang mungkin di awalnya hanya di Surabaya, dia berkembang sampai ke skala nasional. Nah, dan ketika dia sudah menjadi top of mind nih sebagai brand cat secara nasional, dia melihat bahwa masih ada peluang bisnis yang lain di industri yang lain. Ya, akhirnya dia melakukan strategi yang namanya diversifikasi. Dia membuat unit bisnis yang lain, produk yang berbeda kepada market yang berbeda pula. Yaitu dia membuat unit bisnis yang namanya brand Cleo, air minum dalam kemasan. Itu kan masih satu grup dengan brand Avian Group tadi ya. Nah, kemudian kalau kita breakdown ya, untuk strategi penetrasi pasar, nah, maka pebisnis bisa melakukan peningkatan penjualan.
Misalkan ya caranya dengan promosi, ya optimalisasi dari segi pemasarannya, kemudian juga dari segi meningkatkan loyalitasnya, bagaimana market yang sudah ada itu loyal terhadap brand kita. Kemudian juga yang ketiga, efisiensi biaya. Menghindari biaya pengembangan produk atau masuki pasar baru. Nah, jadi pada tahap penetrasi pasar ini, kita masih belum terlalu banyak mengeluarkan biaya kaitannya untuk pengembangan produk dan masuki pasar. Masih efisien lah. Kemudian resikonya rendah pada tahap ini, karena fokusnya pada strategi yang sudah itu tadi untuk memperluas market yang sudah ada dari produk yang ada. Nah, kemudian untuk product development tujuannya memang untuk menawarkan produk yang lebih baik atau lebih inovatif. Nah, karena kan kita menilai bahwa produk yang sudah ada ini mungkin market sudah merasa jenuh ya, sehingga butuh inovasi-inovasi, butuh pengembangan yang baru. Kemudian market development, nah ini dilakukan dengan cara ekspansi, baik itu dari segi wilayahnya maupun dari segi targetnya. Ya, menargetkan pasar baru, kelompok pelanggan yang berbeda. Ya, misalkan kalau contoh tadi itu air minum Cleo, AMDK itu air minum Cleo itu kan macam-macam. Ada yang menargetkan memang masyarakat secara umum, tapi kan ada juga yang menargetkan, oh ini air minum ini khusus di hotel-hotel atau yang segmennya premium. Sehingga itu memang target pasarnya kan akhirnya berbeda. Ya. Kemudian diversifikasi, tadi seperti contoh di Cleo, dia membuat unit bisnis yang baru. Karena setelah melakukan riset, ternyata di industri yang lain itu potensi bisnisnya juga masih besar. Nah, diversifikasi pun juga diklasifikasikan. Ada yang sifatnya horizontal. Horizontal itu maksudnya produk baru ini masih berhubungan dengan produk yang lama, produk yang sudah ada. Tapi pasarnya berbeda. Ada juga yang sifatnya konglomerat. Ya. Produk atau layanannya itu sama sekali berbeda, produk baru ini dengan produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian strategi berikutnya yaitu BCG Metric. Ya. BCG Metric ini merupakan alat analisis strategis yang membantu perusahaan dalam mengklasifikasikan unit bisnisnya berdasarkan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan. Nah, jadi ketika misalkan perusahaan ini sudah punya beberapa unit bisnis, nah kita bisa menganalisis tuh masing-masing unit bisnis ini kondisinya ada di kuadran yang mana ya. Nah, dalam BCG Metric ini ada 4 kuadran, 4 kondisi berdasarkan kategori tadi ya, pangsa pasar dan juga tingkat pertumbuhan pasar. Oke, untuk kuadran yang pertama yaitu stars, ya, di mana di kuadran ini unit bisnis tersebut memiliki pangsa pasar besar, ya, dan tingkat pertumbuhannya juga tinggi. Nah, jadi tingkat pertumbuhan di pasar itu tinggi, ya, pertumbuhan marketnya tinggi, dan juga unit bisnis di produk ini dia memiliki market share atau pangsa pasarnya itu yang besar. Oke. Nah, kemudian kuadran berikutnya cash cows. Nah, ini kuadran di mana unit bisnis dengan pangsa pasar yang besar tapi tingkat pertumbuhannya rendah. Ya, jadi misalkan satu bisnis ini punya marketnya, dia sudah menguasai mayoritas lah, mayoritas market, tapi market tersebut tingkat pertumbuhannya rendah. Ya.
Nah, kemudian question marks, kuadran berikutnya. Nah, question marks ini kondisi di mana unit bisnis dengan pangsa pasar yang kecil, tapi tingkat pertumbuhannya tinggi, tingkat pertumbuhan pasarnya. Ya, jadi eh, unit bisnis pada kuadran question mark ini belum memiliki positioning yang kuat di market, tapi tingkat pertumbuhan marketnya tinggi. Ya, sehingga masih ada peluang untuk memaksimalkan naik ke kuadran stars tadi. Ya. Nah, kemudian kuadran yang terakhir yaitu DOX. Nah, kuadran DOX ini kuadran yang berada di paling bawah, di mana unit bisnis dengan pangsa pasar yang kecil dan tingkat pertumbuhan pasarnya juga kecil. Ya, sehingga ya unit bisnis ini menjadi kesulitan untuk berkembang karena selain pangsa pasarnya yang kecil, tingkat pertumbuhan marketnya juga kecil. Sehingga memang terkadang perusahaan yang melakukan kebijakan, ya sudah ini unit bisnis ini sudah di cut aja, sudah nggak berlanjut aja. Karena kan kalau tetap berlanjut, itu tentu akan keluar biaya kan, cost-nya. Ya. Ini berlaku untuk unit bisnis ataupun juga ada jenis-jenis produknya ya. Nah, ini ada sebuah contoh. Misalkan sebuah perusahaan teknologi memiliki 4 produk. Nah, jadi bisa berdasarkan kategorinya unit bisnis atau produknya kita lihat. Produk yang pertama adalah smartphone. Nah, di mana kalau kita analisis smartphone ini masuk ke kuadran stars. Ya. Pangsa pasar dari smartphone ya, di brand tersebut itu besar. Nah, sementara kita lihat kan eh, pasar smartphone itu kan berkembang terus, berkembang pesat. Nah, sehingga kita klasifikasikan dalam kuadran stars. Nah, kemudian produk berikutnya ternyata satu perusahaan ini juga punya produk laptop. Nah, kalau kita lihat laptop, pangsa pasarnya ya cenderung stabil ya, tidak terlalu berkembang, tapi dia punya positioning yang kuat si brand laptop ini. Itu di posisi cash cows. Nah, kemudian produk yang ketiga yaitu tablet tab ya. Itu di mana tab ini dia berada di pasar yang berkembang tapi pangsa pasarnya kecil. Nah, permintaan akan tab itu ternyata banyak karena pasarnya berkembang, marketnya berkembang, pertumbuhan pasarnya berkembang. Tapi si brand tablet ini masih memiliki pangsa pasar yang kecil. Nah, sehingga memang ya strateginya perusahaan harus ngebooster nih ya, untuk unit produk ini atau unit bisnis ini karena pertumbuhan marketnya kan terus berkembang tapi dia pangsa pasarnya masih kecil. Nah, kemudian yang keempat, aksesoris. Nah, ternyata satu perusahaan teknologi itu punya produk aksesoris juga. Setelah dianalisis, ternyata tingkat pertumbuhan untuk produk aksesoris itu kecil. Ya, dan juga aksesoris di perusahaan ini market share-nya itu juga masih rendah, belum punya positioning yang kuat di market aksesori. Sehingga memang keputusannya dari perusahaan ya berhenti untuk melakukan produksi, untuk melanjutkan karena akan hanya menambahkan biaya saja, cost saja yang besar. Nah, kemudian pembahasan berikutnya berkaitan dengan manfaat penerapan ansuh metrik dan BCG metrik. Nah, di mana ketika kedua metrik ini digunakan dalam pengembangan bisnis, tentu ini akan menjadi sebuah acuan ya, nah, sebuah landasan dalam membuat keputusan yang sifatnya strategis. Sehingga perusahaan atau pengusaha bisa melihat nih, kira-kira bisnis yang saya jalankan itu sudah pada level yang mana. Ya, ketika memang
bisnis ini belum menguasai market yang dituju, market awal nih, target market yang dituju, maka yang dilakukan apa? Ya kita melakukan penetrasi, memaksimalkan bagaimana agar produk yang kita punya itu bisa maksimal di market yang kita tuju. Nah, tapi ketika kondisinya itu sudah maksimal di market kita tuju, kita sudah mulai memikirkan tuh market development dan juga product development, menambah varian produk atau meningkatkan kualitasnya, dan juga market tadi, penetrasi tadi, memperluas market tadi, ya, melakukan ekspansi keluar kota, atau menambah varian produk yang baru dengan segmentasi yang baru, karena hanya strategi seperti itu yang digunakan. Nah, kemudian manfaat yang kedua, alokasi sumber daya. Jadi kita bisa akhirnya memprioritaskan sumber daya dan investasi mana yang tepat untuk dijalankan, berdasarkan mana ya prospek yang paling menjanjikan nih. Misalkan dalam satu perusahaan punya beberapa jenis produk, setelah kita analisis, kita kategorikan berdasarkan kuadran BCG metrik tadi, maka beberapa produk yang berada di kuadran DOX ya sebaiknya di-cut aja. Tidak perlu kita maksimalkan investasi besar di situ. Tapi kita investasikan untuk unit bisnis atau produk yang memang berada di kuadran stars, ya, dan juga berada di kuadran question mark tadi, karena kan posisinya pertumbuhan pasarnya tuh tinggi, tapi dia market share-nya masih belum maksimal, masih kecil. Kemudian yang ketiga tentu untuk peningkatan pertumbuhan. Ya, tentu namanya berbisnis kan ingin bisnisnya ini bisa berkembang, bisa bertumbuh, sehingga kita bisa melihat tuh ada peluangnya dari segi mana, ya berdasarkan kuadran tadi. Yang ujung-ujungnya adalah peningkatan profitabilitas, meningkatkan keuntungan. Karena kita juga bisa menekan biayanya, efisiensi tadi, dengan melihat mana unit bisnis atau produk yang perform, mana yang tidak, ya berdasarkan kuadran tadi ya. Nah, mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan. Silakan bisa dipelajari kembali berkaitan dengan dua strategi itu, yang mana dua strategi Ansoh metrik dan BCG metrik ini menjadi sangat penting bagi sebuah usaha, karena berkaitan dengan bagaimana memaksimalkan keuntungan dan juga efisiensi dari segi biayanya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.